Kami Laskar Merah Putih, siap berkorban jiwa raga, mempertahankan, menyelamatkan, menjaga negeri tercinta Indonesia. Kami Laskar Merah Putih, pantang menyerah dan tak gentar, berjuang pertahankan, tetap berkibarnya sang saka merah putih, dari Sabang sampai Merauke. Walaupun bumi berguncang, kau tetap Indonesiaku. Merah darahku, putih tulangku, semuanya ku persembahkan demi kejayaan Indonesiaku. Jadi saya juga berharap bagaimana juga 3 Kamada inilah yang menjadi peranan untuk membesarkan Marskama sebagai Kamada penopang di markas besar kita. Baiklah, terima kasih. Silakan untuk Kamada Jawa Barat untuk memberikan tanggapan perihal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Harian, yang saya hormati Ketua Mada, yang saya hormati Wapang, yang saya hormati Ketua Mada Banten, yang saya hormati Ketua Mada Jabat. Sebelumnya saya minta maaf, saya telat karena kita sering kampanye nih dengan baik. Nah, saya jujur belum bisa pelantikan salahnya kampanye baru saya lakukan karena kampanye kita ada tadi menyebar mau bulan Ramadan puasa. Mungkin saya salah habis lebaran. Nah, mungkin buat bulan ini karena waktunya sangat mepet sekali karena saya lagi sibuk-sibuknya gitu. Saya minta maaf mungkin dari mana-mana yang lain kebetulan ya silakan kita nunggu setelah habis lebaran kayaknya. Sama dari KM untuk melesatkan pelatihan ini. Ya paling Barang bulan. Ini kan Juli kan, sebaran kan bulan April kan bulan Agustus. Lebaran ya. April itu Selamat siang, yang saya hormati Ketua Harian, yang saya hormati pengurus, jajaran pengurus markas besar. Untuk Banten, mungkin kalau boleh kami mengusulkan sebelum tanggal Lebaran, gitu ya. Izin tadi, mohon maaf, saya tidak sebut satu persatu. Saya rasa sudah diulang-ulang untuk mempersingkat ya, izin. Banten mau besok jadi. Jadi, namun kami upayakan apabila memang itu suatu bagian yang cepat ya mungkin kami upayakan begitu. siap. Namun ya memang dampaknya memang itu tadi izin setelah Lebaran itu kan mungkin leluasa karena menjelang Lebaran ini ketika pemilu kemudian nyambung lagi Ramadan kemudian puasa Ramadan Lebaran kita khawatir ya nanti nggak maksimal karena izin dengan tentu mungkin atas ridho ilahi mungkin nanti acara ini kita semaksimal mungkin kita upayakan supaya bisa berjalan baik dan mungkin ada suatu visual performa yang bagus dipandang lah. Menurut saya itu ya usulan kami dari Banten begitu. Oke, baik, makasih untuk teman Banten. Ada lagi? Kami butuh arahan-arahan seperti apa sehingga kami butuh masukan supaya nanti dalam proses itu ada sesuatu sinergitas yang baik tentunya. Kami jujur di samping kami ada pengalaman kemudian nanti akan membutuhkan tentu itu kami inginkan supaya dalam proses nanti semua bisa berjalan lebih baik. Mungkin itu aja saya dapat sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kita dari pusat. Jadi baik itu format dan sebagainya. Karena bagaimanapun juga seluruh Kamada itu dalam pelaksanaan yang namanya pelatihan itu harus sama formatnya. Jangan berbeda-beda.
Jadi nanti mungkin dari itu 2 atau 3 orang akan mendampingi dalam pelaksanaan pelantikan. Nanti akan kita tunjuk siapa yang untuk mendampingi baik pelaksanaan nanti dalam acara-acaranya maupun kesiapan perlengkapannya. Jadi seminggu nanti dalam persiapan pelaksanaan mungkin dari Mabes akan kita kirim tim untuk melakukan pendampingan. Saya pikir itu kepada ya. Untuk pelaksanaan pelantikan itu, apakah ditentukan, artinya sifatnya ditentukan, apakah itu dilakukan di sekretariat atau mungkin ada lokasi itu sendiri atau di luar lokasi itu? Baik, Kamada untuk Mako dari Kamada, tapi siogianya bahwa pelantikan Mada ini kan pelantikan yang memang juga memberikan contoh kepada marca-marca juga, dan pasti akan mengundang dengan pejabat-pejabat daerah. Jadi saya sih tidak harus gitu ya, betul tidak mengharuskan harus di gedung-gedung yang begitu mewah tidak. Tapi paling tidak pelaksanaan ini berjalan dengan bagus ya, secara optimal dan memberikan contoh kepada macam-macamnya. Jangan juga nanti melakukan tingkat pelantikan tingkat Mada seperti mohon maaf ya, gitu ya. Contoh-contoh sebelah melakukan acara-acara tapi kelasnya di kelas KRT ini yang kita inginkan. Jadi kita harus menjaga juga marwah kita, markas daerah kita maupun dari Mabes. Itu yang saya harapkan. Kalau misalnya nanti Kamada tadi akan berharap melakukan di Mada, silakan aja nggak apa-apa. Tapi ya tolong juga dijaga, nanti akan ada pendampingan bagaimana bagusnya gitu, supaya juga tidak mengecewakan juga. Mohon maaf, tetap ini beda kelasnya kan gitu. Jadi selalu juga nggak mau jelek dibandingkan di pihak-pihak sebelah. Gitu. Intinya apabila memang di markas daerah itu boleh memungkinkan, silakan saja. Masalah ya. Nggak jadi masalah. Yang penting juga lebih bagus. Cuman kelasnya jangan sampai kelas kayak kelas MAC gitu ya, kalau kan Mada ya. Mohon maaf ke Mada ya, supaya juga memang gaun dan powernya Mada juga lebih bagus lagi. Silakan untuk apa? Mungkin ada masuk. Jalan dari Mabes. Yang terhormat Ketua Senior DKI pada Banten, jajarannya. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bersama dengan pengurus Mabes dalam rangka undangan hukum pada hari ini, dan untuk Jawa Barat Tuan dan Mabes tentunya sebagaimana saran atau himbauan dari Mabes pada yang ditentukan April, kita mohon minta waktu mundur 2 bulan karena itu masih suasana lebaran dan sebagainya. Ya mungkin tentunya kita setelah DKI, Banten, baru Jabar, kita mundur 2 bulan dari bulan Juli. Bagaimana yang diharapkan oleh Ketua Harian dan Ketum, insya Allah kita akan mencoba untuk berusaha, walaupun ya ada pes-pesan. Barangkali bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Tentunya karena di samping sudah masuk program tingkat Mabes, zaman juga pembahasan sudah pada beberapa tahap awal ya untuk Kamada ya. Nanti insya Allah nanti akan kita sampaikan ya, karena bagaimana juga keputusan ini adalah diputuskan Ketua Umum. Yang hak prerogatif beliau, kita di sini hanya menampung saja. Dan kalau sekiranya Ketum juga mengizinkan atau komputer ini, maka kan sudah sampai kembali lah. Gitu. Jadi saya tidak bisa memutuskan untuk putusan ini karena bagaimanapun juga karena hak prerogatif Ketua Umum. Ya baik. Jadi saya pikir itu untuk rencana-rencana untuk progres pelantikan kita, dan ada beberapa hal juga yang harus saya sampaikan lagi kepada Kamada dan khususnya para pengurus yang ada di sini. Di mana juga kita sudah mendengar bahwa dalam konsultasi politik ini memang beberapa kali dari tim baik capres dan cawapres sudah menghadap atau ingin bertemu dengan kita. Namun itu sudah silaturahim banget, akan tetapi karena ketemu juga punya keputusan dan sebagainya, dan memang juga kalau menurut saya cukup baik sikap dan langkah yang diambil oleh Ketua Umum, di mana memang juga sesuai agar dasar rumah tangga kita bahwasanya Laskar Merah Putih ini tidak ikut dalam politik praktis, Mbak ya. Dia tidak ikut, sekali lagi saya catat, tidak ikut dalam politik praktis yang diatur dalam agar dasar rumah tangga kita. Namun Ketua Umum memberikan satu kebijakan bahwasannya apabila kader-kader mencalonkan di masing-masing daerah, maka beliau untuk mempersilahkan. Tapi secara global dia markas besar bahwa kita tidak ikut dalam politik praktis
baik kita mencalonkan atau ikut dalam proses politiknya capres, salah satu capres. Jadi posisi Laskar Merah Putih adalah netral. Ini yang disampaikan. Mungkin teman-teman semua tahu bahwa statement ketua umum sudah disampaikan bagi media-media lainnya. Tentunya juga kita harus bangga bahwa ketua umum kita sudah mengambil sikap yang tegas untuk seluruh para kader maupun pihak-pihak elit politik. Ya Pak ya, semuanya. Namun juga saya berharap bahwasanya ini celah-celah memang cukup baik ya. Karena memang kondisi politik kita ini sangat genting, kita pelajari dan cukup panas. Di mana juga kontestasi ini banyak juga orang-orang yang memang memanfaatkan kondisi ini di politik ini untuk memang kepentingan salah satu kelompok dan golongan. Wabil khusus saya tekankan apa yang juga berkoordinasi dengan kita dan teman-teman semua di Mabes, kita tetap mendukung yang namanya presiden yang sah. Ya, siapapun juga nanti yang terpilih, bahwa Laskar Merah Putih tetap mendukung presiden yang sah yang dipilih oleh rakyat. Itu tentunya. Berjalanan waktu di mana juga Pak Joko Widodo yang selama ini kita sudah lihat cukup baik dalam menjalankan roda pemerintahan yang selama ini, baik dari segi pembangunan, sosial, ekonomi dan sebagainya. Jadi Ketum sampaikan dalam komitmen itu bahwa memang Ketum tetap mendukung yang namanya Pak Jokowi sampai dengan masa akhir jabatannya pada 2024 di bulan Oktober nanti. Nah, kita sebagai anggota Laskar Merah Putih tentunya menyampaikan kepada seluruh kader yang ada bahwa inilah komitmen kita Laskar Putih. Dan kita juga mungkin paham bahwa permainan politik cukup tajam sekali. Baik juga yang namanya ada sekelompok orang ingin menggulingkan dan sebagainya, ingin yang namanya membuat Pak Jokowi ini untuk mundur dan sebagainya. Namun tetap kita harus menjaga tetap kedaulatan kita, bahwa kita dalam menjaga NKRI, bahwa kita adalah putra bangsa, anak bangsa yang selalu juga menjaga keutuhan negara kita. Maka saya dan teman-teman sudah bersepakat bulat, khususnya Ketum menyampaikan bahwa kita akan melakukan yaitu demo yang mendukung yaitu Pak Jokowi, di mana juga rombongan kelompok-kelompok yang namanya 100 untuk menggulingkan yaitu Pak Jokowi. Jadi saya juga minta pandangan dan teman-teman semuanya, baik di tingkat Mabes, pengurus Mabes maupun Kemada, langkah ini apakah kita akan lakukan, karena ini komitmen kita bahwa kita adalah putra bangsa, di mana dalam segi politik ini kita tetap posisi dalam kondisi netral. Jadi saya minta pandangan dulu, baik dari Kemada maupun teman-teman. Itu saja, nanti akan kita buka kembali ya masalah-masalahnya. Terima kasih, silakan dari Kemada dulu, mungkin dari Kemada DKI, Kemada Jawa Barat, Kemada Banten. Silakan. Saya minta sekarang masukan dari khusus pengurus di Mabes. Apa yang maksud dari ketua harian? Saya rasa sikap netral Ketum adalah langkah yang bagus untuk menyelamatkan kader-kader terbaik kita yang sedang melakukan pencalekan. Kalau Ketum berpihak, nanti yang ada perpecahan di antara kita. Tapi Ketum kasih kebebasan, tetap dalam koridor pribadi-pribadi untuk mendukung. Itu persoalan yang tadi ketua harian di perpolitikan pada hari ini adalah upaya adanya pemakzulan, wacana pemakzulan dari segelintir orang yang menurut saya adalah berkenaan dengan kita, dengan moto, misi, visi kita. Tidak ada boleh satu orang pun yang bisa mengobrak-abrik keutuhan, kedaulatan negara ini. Oleh sebab itu, mungkin nanti disampaikan sama ketua harian, kita mau melakukan aksi, saya gelar aksi di Senayan, DPR RI, untuk menyampaikan aspirasi kita tentang bagaimana cara bernegarawan, berpolitik yang santun. Itu kemarin bahasan dari Ketum, kemungkinan Ketum juga akan turun langsung memberikan orasi. Jadi kita minta markas daerah semaksimal mungkin mengirimkan anggotanya untuk mendukung kegiatan acara ini, dimana jangan negara lagi di mau dobrak-abrik orang, moto kita NKRI harga mati,
nggak pernah ada gaung, dan ini saya rasa kesempatan juga buat kita menunjukkan siapa kita. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berpikirnya singkat-singkat saja. Ya, artinya apa yang sudah disampaikan oleh Ketua Harian dan Waketum Rusdi, bahwa informasi yang kita dapat ini kan hal-hal yang kita dengar atau kita lihat tidak etis terhadap Presiden Pak Jokowi. Nah, untuk itu dengan adanya gerakan kita ini, sehingga jadi poros tengah, tidak memihak siapapun, kita mendukung Pak Jokowi seutuhnya. Dengan demikian kita menjaga keutuhan negara Republik ini. Jadi ini memang sangat bagus untuk dimana kita menunjukkan Laskar Merah Putih dari harga mati ini biar digaungkan, sehingga para pemerintah atau yang terkait yang melihat bahwa ada kasus-kasus begini, salah satu ormas pun tidak ada yang mengambil sikap. Untuk itu kalau kita Laskar untuk ambil sikap, ini ada baiknya ke depan sehingga Laskar Merah Putih dipandang baik apa adanya. Kita tadi sudah mendengar apa yang disebut tentang semuanya. Ya sebenarnya memang ini ada tanggung jawab kita sebagai Laskar Merah Putih, sebagai putra bangsa, untuk mempertahankan kedaulatan kita di mana memang moto kita. Ya, jadi bahwa kita akan bantu semaksimal mungkin dalam acara besok. Tentunya kita mempersiapkan. Saya juga berharap pada semua para pengurus Mabes nanti ya komposisinya, bagaimana statement, bagaimana yang harus kita lakukan nanti prosesnya maupun tahapan-tahapannya. Jadi perlu juga diketahui bahwasanya petisi ini memang sudah tidak masuk akal kalau kita perhatikan, di mana proses pemakzulan itu tidak sewajarnya dilakukan seperti itu. Ada proses-proses yang sebenarnya, bahwa proses itu adalah dilakukan oleh DPR, di mana ini pun proses tidak semudah apa yang mereka katakan dan seperti memberikan telapak tangan. Bahwa proses ini akan lama, akan 2 tahun. Kenapa? Dan ini proses ini diajukan masa-masa politik ini sedang gencar-gencarnya kita menghadapi yang namanya pemilihan umum. Berarti ini sih ada muatan politik. Di mana juga sebenarnya kalau pemakzulan adalah voting nanti di DPR dilakukan, kalau memang sudah disuruh oleh DPR maka akan dilakukan juga pengajuan itu ke MPR. Setelah di MPR maka mereka harus mengajukan juga ke mahkamah gitu. Dan nggak semudah apa itu. Proses pun cukup lama. Ini sebenarnya cuma segelintir orang, segelintir kelompok yang memang ingin mengacak-acak sebenarnya kedaulatan negara kita. Nah, kita berkewajiban ini. Ya. Siapapun juga Pak Jokowi adalah presiden kita yang sah, ya, yang sudah dimandatkan oleh rakyat kita. Itu 200 juta orang. Tentu juga saya berharap teman-teman semuanya bersukamada. Karena sekarang menjadi tolak ukur adalah penyangga Mabes untuk masa, yaitu DKI, Jawa Barat, dan Banten. Saya berharap nanti sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya masa ini harus kita turunkan. Yang mudah-mudahan nanti teman-teman yang dekat-dekat seperti Lampung dan sebagainya bisa ikut serta juga andil dalam pelaksanaan ini. Cuma juga kita sampaikan bahwa ini adalah kita juga harus menunjukkan dalam rangka persiapan kita bahwa Ahok kita satu akan turun, kita pun akan gelar juga. Nah, di sini akan gelar kita tunjukkan sekaligus gelar pasukan kita. Kamada itu menurunkan seluruh pasukannya. Namun memang kita juga harus pahami nih bahwa biaya semua ditanggung oleh kamada yang ada, ya, untuk makan dan sebagainya. Tapi nanti coba saya bicara dengan ketum, masalah mungkin konsumsi masih bisa lah ketum untuk tackle, tapi untuk yang lanjut dan sebagainya, ya saya minta sama kamada untuk mempersiapkan. Paling tidak seluruh yang namanya kader-kader itu turun membela kedaulatan ini atas nama NKRI. Ya, ada lagi tambahannya? Itu berarti kita aksi damai ya. Ya, damai. Kita aksi damai, dan tentunya kita mempertahankan kedudukan Pak Jokowi sebagai presiden kita. Betul. Untuk itu tolong kita persiapkan mungkin dari berita dari banner, suaranya seperti apa. Ya. Terus kita juga nanti bikin natulen bunyinya untuk mendukung Jokowi seperti apa, sehingga apa yang terjadi nanti di lapangan itu kita sudah print natulen itu ya. Jadi nanti teman-teman wartawan ya, kita tinggal bagi, jadi mereka tidak usah menanyakan lagi yang lain-lain, ini apa, jadi tidak ada apa namanya, jadi semua jadi satu suara, jadi unik natulennya ini nanti beritanya ini. Soalnya kan kawan-kawan wartawan kadang-kadang iseng juga pergi tanya lain, nanti disambung-sambungkan ujung-ujungnya nanti ada berita yang nyeleweng, tidak sesuai dengan kita punya maksud dan tujuan. Ya.
Jadi mungkin ya, kita sama-sama berkolaborasi untuk apa yang kita pikirkan bersama untuk kepentingan kita ini, ya tentu kita akan tuangkan bersama sehingga apa yang kita rencanakan ini jalan baik apa adanya. Terima kasih. Ya Bapak, tentunya kan nanti persiapan untuk di Mabes ini, baik itu nanti mobil komando, bendera, press release dan tim itu nanti akan kita buat. Tapi untuk kamada-kamada untuk mempersiapkan pasukannya saja, untuk mengiring pasukannya, untuk tim Mabes yang orasi dan sebagainya kita atur nanti dan kita rapatkan kembali di setengah kamar. Tapi saya percaya dan saya mohon juga apa yang disampaikan oleh ketum, semua yang namanya kader-kader turun kamada, gitu. Jadi untuk kesiapannya, biar nanti saya percayakan sama Bang Rusdi untuk membuat kalau Bang pun nanti Bang Anti buat press release-nya dalam rangka kesiapan orasi di sana. Tapi juga saya berharap kepada Bang Ardi, orasi press release itu sampai sebelum pelaksanaan. Karena apa? Biar nanti kamada-kamada menyampaikan kepada ketuk tular, kepada kader-kader yang akan hadir. Jadi tadi apa disebut Gapang. Jadi kalau ditanya mereka tahu tujuannya apa, maknanya apa, maksudnya apa, jadi sudah tahu semuanya. Jadi press release itu sebelum 2 hari paling 3 hari pelaksanaan sudah disebar ke kamada-kamada supaya nanti akan ditularkan kepada kader-kader di tingkat marcap maupun PMAC-nya. Ya. Dijelaskan oleh pertemuan banyak pembicaraan kalau kami pulang bawa jadwal pelaksana Sekali rapat dari rapat kan sebagai kalau macam mulai tanggalnya hari ini bisa sampai Jumat. Kemarin kan tanggalnya mungkin sebelum pemilu kan. Ya, buat pemilu lagi. Karena kan hari tenang sudah tinggal seminggu lagi nih kita nih. Aja kegiatan kita kemarin setelah konsultasi dengan ketum, ketum minta cepat. Sebenarnya kita mau turun aksi ini hari Senin. Hanya ketum puasa, ketum minta di hari Rabu. Kita turun. Rabu ya untuk apa? Rabu ini. Rabu minggu depan. Rabu ini. Ya Rabu besok. Kalau besok udah hari tenang nggak bisa. Di hari tenang Minggu depan tanggal 31. Nanti kita tuh. tanggal 10. Kita nunggu dulu ya. Makanya Sebelumnya sebelumnya jangan pada saat itu. Jadi iya, saya sih besok hari Juni atau saya besok liburan kalau perlu dan bayar. nanti kalau tenis izin enggak dia kesanggupan 3 markas daerah ini nanti juga Lampung mungkin turun, kita minta di hari Rabu itu yang udah atau minta gitu. Misalnya dari pihak tertentu dalam pemajulan ya Pak Presiden ini kan apakah sifatnya sudah pasti kan kita belum tahu. Nah, kemudian dengan kita adakan sikap seperti ini, apakah depannya skema merah putih bila mana ini mohon maaf 2 kandidat ini saya melihat yang saya orang bodoh itu tidak suka dengan beliau. Ketika suatu saat menang yang 2 ya mungkin tanda kutip sudah tahu, apakah tidak bermasalah ke depan dengan kita skema merah putih. Jadi apakah ini dipertimbangkan matang-matang karena kita berbicara netral ya. Jadi jangan nanti kita lakukan aksi sendiri besar-besar mendukung maaf ya Pak Jokowi. Kemudian suatu saat kalau yang tidak pro dia yang menang, apakah ada dampak negatif untuk kita? Jadi presiden yang sah kita. Jadi nanti sekalipun begitu nanti besok siapapun presidennya kita akan tetap mendukung. Karena secara konstitusi bahwa sekarang adalah Presiden Jokowi yang memang juga yang sah. Kita harus tetap mempertahankan sampai dengan masa bakti dan terakhir di Oktober nanti. Itu. Jadi sebenarnya tidak ada masalah kalau buat kita karena kita posisi netral, tidak mendukung salah satu paslon capres dan cawapres tidak. Tapi kita mempertahankan bahwa ini negara Indonesia dan semua ada aturannya. Jangan hanya seperti dari kelompok-kelompok tertentu untuk memakjulkan dengan tidak proses yang sebenarnya. Itu. Berarti tentu nanti adalah konstitusi, stabilitas, keamanan. Kita tidak mau konstitusi kita diacak-acak gara-gara pemakjulan. Tadi kita udah jelas, kita diskusi bahwa Jokowi sudah 2 periode.
jangan giliran ada kepentingan dari pihak tertentu politik ini dibuat. Memang belum terjadi, tapi wacana sini digaungkan terus. Ini yang kita harus pasang badan untuk kebutuhan negara Republik Indonesia. Saya rasa itu aja. Gitu, Mas Budi. Sekarang kalau mereka ngajukan pemakzulan, Pak Jokowi sudah keluar tidak jadi presiden saja, proses ini mesti tetap berjalan untuk apa? Gitu. Ya kan? Ya, terus untuk rencananya ke depan dalam aksi damai nanti di DPR RI itu rencananya berapa yang ikut demo itu berapa? Sekitar 5.000 lah kita turunkan, 5.000-an orang lah. Berapa mada yang dikirimkan? Kita coba 3 mada. 3 mada, mungkin nanti ada dari Lampung tambahan dan sebagainya, ada Jawa Tengah dan sebagainya. Tapi kita fokuskan untuk penunjang yang namanya masa itu dari Jawa Barat, DKI khususnya, dan Bandung. Selain masa mungkin ada atribut lain yang akan dibawa gitu kan? Paling kita bendera saja, bendera, spanduk dan sebagainya. Karena kita aksi damai ya. Kita bukan demo tapi aksi damai untuk mempertahankan kedaulatan negara Republik Indonesia sebagai anak bangsa yang peduli akan negara ini. Gitu. Jadi Laskar Merah Putih hadir bukan orangnya Pak Jokowi. Laskar Merah Putih hadir membela pemimpin Republik Indonesia, Presiden kita Pak Jokowi. Jadi siapapun yang memecah sama anak bangsa Laskar Merah Putih, bela pemimpin Republik Indonesia ini. Tetap berdiri tegak membela pemimpin Republik Indonesia ini yang sah. Kita akan turun 5.000 orang. Laskar Merah Putih garda terdepan untuk nomor 1 anak bangsa. Daripada giat ya, kami dari Laskar Merah Putih Provinsi Banten akan menyiapkan personil kurang lebih ya 1.000 orang ya, ataupun 1.000 personil untuk hadir di Jakarta dalam konteks ya membela Presiden Republik Indonesia yang sah dalam bentuk apapun, selagi pemimpin tersebut dalam masa memimpin Republik ini, Laskar Merah Putih tetap terdepan untuk menyatakan sikap bersatu padu dalam untuk mendukung pemimpin yang sah. Dan demikian juga selanjutnya, Laskar Merah Putih adalah ormas yang netralitas. Dan untuk ke depan pun siapapun presidennya, kami Laskar Merah Putih, khususnya Provinsi Banten, akan tetap solid mendukung pemimpin yang sah. Itu yang dapat kami sampaikan. Berapa personil yang nantinya diterjunkan untuk aksi persiapan bela negara LMP? Kalau kita dari markas daerah Provinsi Jawa Barat, aksi damai bela negara, bela presiden yang sah untuk tidak kemajuan, yaitu 1.500 personil dari markas daerah Provinsi Jawa Barat. Indonesia, kami Laskar Merah Putih, pantang menyerah dan tak gentar, berjuang